Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak di rumah, apa kabarnya hari ini? Nah, Ibu doakan semoga anak di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anak. Oke, kita kembali lagi dalam mata pelajaran PJOK. Oke anak-anak, kita masih dalam masa pandemi COVID-19 ya anak-anak. Untuk itu, anak-anak di rumah harus tetap semangat ya anak-anak. Walaupun kita harus belajar dari rumah. Coba anak-anak di rumah, masih semangat nggak nih untuk mengikuti pembelajaran PJOK hari ini? Coba acungkan tangannya. Banyak ya. Oke, untuk lebih semangatnya coba anak-anak di rumah jargon PJOK dulu ya. Masih ingat nggak? Oke, bagus, masih ingat ya. Oke, PJOK, belajar, bergerak, cerdas. Sekali lagi ya anak-anak, PJOK, belajar, bergerak, cerdas. Yeay. Oke anak-anak, hari ini Ibu Septi Mulyani akan membawakan materi PJOK kelas 4. Tapi sebelumnya, anak-anak di rumah, kita berdoa dulu ya. Kita lakukan dengan ice baking. Oke anak-anak di rumah? Oke anak-anak, ikutin instruksi dari ibu ya mengenai ice baking sambil berdoa. Oke anak-anak siap? Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, ku buat kamera cekrik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10. Mari kita berdoa. Kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke anak-anak, sudah berdoa semua? Oke anak-anak, kita kembali ya mengenai materi PJOK kelas 4, yaitu Ibu akan membawakan tentang menganalisis perilaku terpuji dalam pergaulan sehari-hari terhadap teman sebaya, orang yang lebih tua, dan orang yang lebih muda. Terdapat 3 IPK dalam pembahasannya, yaitu yang pertama, kita harus menganalisis perilaku terpuji antar teman sebaya dalam pergaulan sehari-hari, kemudian menganalisis perilaku terpuji dengan orang yang lebih tua dalam pergaulan sehari-hari, dan yang ketiga adalah menganalisis perilaku terpuji dengan orang yang lebih muda dalam pergaulan sehari-hari. Adapun anak-anak di rumah, dalam pembelajaran hari ini, anak-anak di rumah ini memiliki tujuan pembelajarannya, yaitu agar siswa mampu mempraktikkan perilaku terpuji antar teman sebaya, antar orang yang lebih tua, kemudian antar orang yang lebih muda dalam pergaulan sehari-hari. Jadi anak-anak di rumah harus bisa mengaplikasikannya tentang perilaku sikap terpuji ini. Oke, anak-anak di rumah, tahukah kamu manusia tidak dapat hidup sendirian? Mengapa demikian? Oke, betul, karena manusia itu sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial itu apa sih, Bu? Oke, makhluk sosial adalah makhluk yang tidak bisa bergantung ya, ataupun tidak bisa hidup secara sendirian. Jadi, manusia ini harus bergantung dengan orang lain. Nah, untuk itu manusia juga diciptakan memiliki akal dan pikiran, termasuk makhluk yang sempurna. Tidak hanya itu, tidak hanya disebut sebagai makhluk sosial, melainkan sebagai makhluk yang bermoral. Mengapa demikian? Karena manusia bermoral itu mampu menerapkan perilaku terpujinya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menciptakan lingkungan masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan tentram. Oke, untuk lebih jelasnya, coba Ibu tanya, anak-anak di rumah tahu tidak sih mengenai perilaku terpuji itu apa? Oke, perilaku terpuji adalah perbuatan seseorang yang hasilnya itu akan bermanfaat bagi orang lain. Mungkin anak-anak di rumah secara tidak sadar kalian sudah menerapkan perilaku terpuji ini dalam kehidupan sehari-hari. Coba ya kita sebutkan contoh mengenai perilaku terpuji itu apa. Oke, yang pertama yaitu menolong dan peduli, kemudian jujur dan tanggung jawab, disiplin dan berbagi, dan yang terakhir adalah menghargai dan percaya diri. Ini adalah contoh dari sikap perilaku terpuji.
Oke, kita bahas mengenai satu persatu. Ternyata anak-anak, perilaku terpuji ini dibagi menjadi dua konsep. Yang pertama, dalam menjaga kesehatan, dan yang kedua adalah dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pada kali ini, Ibu akan lebih spesifik membahas mengenai perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari yang terdiri dari 3 komponen, yaitu terhadap teman sebaya, terhadap orang yang lebih tua, dan terhadap orang yang lebih muda. Perilaku terpuji antar teman sebaya. Di sini terdapat 3 aspek juga anak-anak yang harus kalian ketahui. Yang pertama, perilaku terpuji antar teman sebaya dalam kegiatan belajar. Perilaku terpuji antar teman sebaya dalam kegiatan olahraga ataupun dalam melakukan aktivitas olahraga. Dan yang ketiga adalah perilaku terpuji antar teman sebaya dalam kegiatan bermain. Oke, untuk lebih jelasnya, Ibu akan bahas satu persatu mengenai perilaku terpuji antar teman sebaya. Yang pertama, yaitu dalam kegiatan belajar. Anak-anak di rumah, tugas utama kalian itu apa sih? Yaitu sebagai pelajar, agar belajar dengan tekun dan disiplin, sehingga menciptakan hasil belajar yang kondusif, ya, yang baik. Nah, seperti halnya ketika ibu guru kalian di sekolah melakukan suatu diskusi dalam kelompok belajarnya, di situ terjadinya sebuah proses apa tuh anak-anak? Nah, di situ adalah kalian harus saling menghargai pendapat satu sama lain ketika anak-anak saling mengemukakan pendapatnya. Kemudian yang kedua adalah kalian harus mentoleransi temannya ketika ada yang sekiranya anak-anak ada yang belum paham ataupun ada yang tidak mengerti. Jadi satu sama lain harus saling menghargai untuk memberikan pengulangan materinya. Kemudian tidak hanya itu, ketika guru di sekolah memberikan tugas sekolahnya, yaitu anak-anak harus disiplin dalam mengerjakannya, baik tugas di rumah maupun tugas kegiatan saat belajar di sekolah. Nah, tidak hanya itu, ketika guru menerangkan sebuah materi pembelajaran, anak-anak harus mampu mendengarkannya, mengikuti instruksinya, tidak boleh saling mengobrol ataupun saling berbicara kepada yang lainnya, dan jangan mengganggu keheningan yang ada di kelas. Jadi anak-anak harus disiplin juga, oke anak-anak? Oke, selain itu juga anak-anak juga bisa menghargai dan menghormati temannya ya anak-anak. Ketika memang teman-temannya itu membutuhkan pertolongan kepada kalian harus segera menolongnya, tidak boleh enggan. Selanjutnya yaitu perilaku terpuji antar teman sebaya dalam aktivitas olahraga. Dalam aktivitas olahraga identik dengan kaitannya fair play. Anak-anak di rumah tahu tidak fair play itu apa? Oke, benar. Fair play itu adalah sebuah olahragawan berkesempatan untuk meraih kemenangannya. Namun harus melalui sikap yang sportif, tanggung jawab, peduli, ya. Kemudian adanya suatu bentuk empati dan elegan. Nah, prinsip inilah yang harus anak-anak di rumah terapkan dalam melakukan aktivitas olahraga. Kenapa, Bu? Karena untuk menunjang aktivitas tersebut agar berjalan dengan baik, ya, tidak mengalami suatu kerisuhan dan sebagainya. Oke, untuk lebih jelasnya di sini Ibu memiliki indikator nilai olahraga. Coba anak-anak di rumah lihat nih tentang gambar yang ada di monitor ini, yaitu terdapat 5 nilai moral yang harus anak-anak terapkan dalam melakukan aktivitas olahraga. Yang pertama yaitu respect. Respect di sini berarti sesuatu menghargai, di mana anak-anak harus menghormati, ya, ketika memang dalam suatu pertandingan tersebut mengalami kemenangan ataupun kekalahan, ya kita harus terima gitu kan. Kemudian juga menghormati dari segi aturan permainan seperti apa gitu. Dan yang kedua adalah tanggung jawab. Misalnya ketika dalam sebuah permainan sepak bola, kemudian anak-anak ditugaskan, salah satu anak ditugaskan sebagai pemain striker. Nah, anak-anak itu harus sigap, harus konsen dan harus fokus terhadap apa yang ditugaskannya sebagai pemain striker. Nah, itu merupakan suatu bentuk tanggung jawab. Dan yang ketiga adalah peduli. Peduli di sini sebagai bentuk rasa empati anak-anak, ya. Ketika dalam bermain
tiba-tiba temannya itu dari tim kita sendiri ataupun tim lawan melakukan suatu kecurangan kemudian jatuh. Nah, kita tuh harus respect gitu kan, harus peduli, empati, dan harus segera menolongnya gitu. Dan yang keempat adalah jujur. Jujur di sini berarti anak-anak di rumah ini ketika melakukan aktivitas bermain adalah ya harus mematuhi aturan permainan seperti apa, tidak boleh curang, ya tidak boleh melanggar aturan permainannya gitu, karena itu suatu perbuatan yang tidak baik gitu kan. Jadi harus benar-benar jujur. Dan yang kelima terakhir ini adalah merupakan fair. Fair berarti adil. Adil dalam mematuhi permainan, kemudian adil terhadap memberi kesempatan kepada timnya yaitu untuk melakukan sebuah permainan, misalkan kayak bermain kasti gitu kan. Ya mungkin sudah gilirannya si teman ini harus sebagai pemain pemukul, jadi harus memberikan kesempatan gitu. Oke anak-anak, sudah paham belum nih mengenai nilai moral yang kalian harus terapkan dalam melakukan aktivitas olahraga? Itu dia anak-anak harus kalian terapkan dalam melakukan aktivitas permainan olahraga. Di sini ibu mempunyai contoh perilaku terpuji dalam kegiatan olahraga. Coba anak-anak di rumah lihat gambar pada monitor. Yang pertama di situ ada posisi senam ya, yaitu sikap lilin. Contohnya itu adalah menolong teman saat melakukan sikap lilin. Memang sikap lilin ini kan tidak mudah ya anak dilakukan sendiri. Maka itu ketika anak-anak di rumah merasa kesulitan, kalian boleh meminta bantuan kepada temannya untuk bisa melakukan sikap lilin ini dengan baik. Kemudian yang kedua, menolong teman. Seperti halnya bentuk respect, peduli, empati gitu kan. Nah, menolong teman saat jatuh ketika berolahraga. Ya jadi jangan dicemoohkan, jangan dikucilkan. Jadi kalian harus ya sergap gitu, harus langsung membantunya. Kemudian yang ketiga adalah, nah di sini dia tidak bersikap curang dalam permainan olahraga. Coba anak-anak di rumah, itu posisi apa itu? Ketika bermain sepak bola ada yang ingin menyeleding lawannya ya, sehingga membuat temannya itu terjatuh gitu kan. Nah ini tidak boleh kalian terapkan ya anak-anak, karena akan membahayakan juga untuk tim lawannya. Dan yang terakhir adalah bersalaman ketika selesai bertanding. Kira-kira ini termasuk dalam nilai moral yang mana ya anak-anak? Iya betul, ini termasuk juga ke dalam bentuk respect, menghormati ya, menerima dari segi kekalahan maupun kemenangan. Yang kedua juga bentuk apa nih? Bentuk fair ya, rasa adil gitu kan. Ketika saat bermain ya sudah kita harus terima gitu kan. Kalau memang posisinya kalah ya kita harus terima, karena kan namanya sebuah permainan ataupun aktivitas olahraga ada menang dan ada kalah. Oke, anak-anak di rumah sudah paham belum nih mengenai perilaku terpuji antar teman sebaya dalam kegiatan belajar, kemudian dalam kegiatan aktivitas olahraga, dan yang terakhir adalah dalam kegiatan bermain. Oke, untuk perilaku terpuji dalam aktivitas bermain ini, mungkin anak-anak di rumah senang ya melakukan permainan. Kalian merasa apa sih ketika kalian melakukan bermain di rumah itu? Pasti merasa have fun kan? Senang kan? Nah iya, tapi kalian juga harus mampu nih menerapkan sikap seperti halnya kejujuran, kemudian sportif, tanggung jawab gitu kan, sehingga ketika kalian melaksanakan permainan tersebut bisa berjalan baik dan bisa meraih kemenangan bagi timmu. Coba anak-anak di rumah kita lihat di sini ada gambar apa ya? Iya, di situ ada permainan gerobak sodor. Nah, anak-anak di rumah pernah tidak melakukannya? Nah, ini termasuk contoh olahraga tradisional ya anak-anak yang bisa diterapkan di rumah. Nah, di sini menunjukkan sikap kerjasama yang baik. Kalau tidak seperti itu, nanti tidak akan berjalan dengan baik permainannya ya anak-anak. Oke anak-anak, itu dia mengenai penjelasan dari ibu mengenai perilaku terpuji terhadap antar teman sebaya dalam kegiatan belajar, dalam aktivitas olahraga maupun dalam aktivitas bermain. Semoga apa yang ibu jelaskan tadi bisa bermanfaat untuk anak-anak di rumah. Oke anak-anak, jangan lupa harus tetap semangat ya. Coba ibu mau jargon lagi ya. PJOK, belajar, bergerak, cerdas. Oke, mungkin itu saja dari ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.